Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, saya akan men-sharingkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Ada 3 hal pokok yang mau saya ungkapkan di sini, yaitu yang pertama bagi saudara-saudara Protestan atau saudara-saudara yang karismatik. Lalu yang kedua bagi saudara-saudara Muslim atau Islam. Lalu yang ketiga bagi kita semua, para katekis dan saudara-saudara semua yang mengajar. Yang pertama mau saya aturkan demikian. Orang Katolik itu merayakan pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Seorang wanita yang perawan yang tidak mempunyai noda, artinya tidak mempunyai dosa asal. Kita tahu bahwa Allah sudah merencanakan untuk keselamatan umat manusia. Nah, melalui siapa? Melalui seorang perawan. Lalu dimulai dari mana? Dimulai dari pemberian karunia tanpa noda. Bapak Ibu masih paham, masih mengerti, pasti sudah mengerti bahwa semua orang akan mati. Semua orang itu akan mati karena apa? Karena dosa asal. Karena dosa yang dulu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lalu karena Hawa kita semua mati. Karena ketidaktaatan Hawa, lalu semua yang lahir setelah dari Hawa akan mati. Lalu bagaimana dengan Bunda Maria? Bunda Maria adalah Hawa yang baru, di mana yang lahir oleh karena Bunda Maria itu kita menjadi diselamatkan. Oleh karena ketaatannya, Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, Sang Firman, di mana kita bisa memperoleh keselamatan darinya. Lalu bagi umat atau saudara-saudara yang karismatik bagaimana? Kita melihat bahwa di sini setelah Bunda Maria menerima Roh Kudus itu, dalam keseluruhan Injil, apakah kita bisa melihat Bunda Maria itu menyatakan karunia-karunia seperti karunia-karunia orang karismatik? Saya kira tidak. Apakah Bunda Maria mengajar? Apakah Bunda Maria bernubuat? Apakah Bunda Maria menyembuhkan orang? Apakah Bunda Maria berkata-kata dalam bahasa roh? Apakah Bunda Maria juga menerjemahkan bahasa roh? Saya kira tidak. Maka ini menjadi pokok bagi kita, mungkin umat karismatik. Ini loh, ternyata orang-orang yang menerima Roh Kudus secara penuh tidak juga berkata-kata, tidak juga menyatakan karunia-karunia dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi kita semua, para katekis, saya terutama, bahwa ketika belajar dari Injil Lukas, pelajaran yang saya peroleh adalah bahwa Lukas menjelaskannya secara kronologis dan mudah untuk dipahami. Meskipun pengajarannya manusiawi, katakan demikian, bahwa tetapi pelajaran itu runtut dan enak untuk diajarkan pada para katekumen atau calon baptis.
Lalu apa yang ada dalam Injil hari ini? Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, inilah sharing saya, inilah renungan saya. Amin. Berkah dalam.